Mas ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Pak. Siang Pak. Yang Mbak, Ya. Ini ada berapa ini pesertanya? 46 berarti sekitar 45 ya. Oke. Jadi ini tadi DM3 ya. DM3. Materinya hari ini kita bahas terkait ini ya. Kalau tidak salah pengenalan domain dan hosting gitu ya. Nah, ini sebenarnya rangkaian dari eh, apa itu? Membuat website dengan WordPress yang nanti akan sudah disediakan domain hostingnya. Nah, untuk awal kita harus tahu dulu apa itu domain dan hosting seperti itu ya. Nah, sebelum materi, perkenalkan ya, nama saya Ahsanul Naseh Hudori, biasa dipanggil Naseh seperti itu. Nanti teman-teman bisa manggil Pak Naseh atau Mas Naseh juga boleh. Nah, untuk materi hari ini kita bahas masalah domain dan hosting ya. Nah, sesuai eh, aturan SID bahwasanya teman-teman harus open cam ya, open cam. Nah, harus open cam. Kita buat kelas ini semenarik dan seinteraktif mungkin. Nah, dalam pengembangan website ya, itu ada dua istilah penting ya, yakni domain dan hosting gitu ya. Ada domain dan ada hosting seperti itu. Nah, eh, ada yang tahu bedanya antara domain dan hosting mungkin, atau ada yang mungkin sudah beli domain atau hosting, sudah punya domain dan hosting, ada yang sudah eh, atau sudah pernah buat website, mungkin sudah pengalaman buat website dan tahu apa itu domain dan hosting. Mungkin kalau yang pernah bisa raise hand dulu ya. Mungkin bisa raise hand dulu kalau yang sudah pernah. Nah, berarti belum pernah semua ya ini. Belum pernah semua. Oke. Kalau belum pernah semua, saya pengen tahu yang dulu waktu SMA mungkin pernah buat semacam blog ya, WordPress atau Blogspot seperti itu. Yang dulu sempat main-main blog atau WordPress. Nah, sudah ada atau belum? Ada atau tidak? Mungkin bisa raise hand yang dulu waktu SMA pernah main semacam Blogspot atau WordPress. Tidak ada juga ya? Belum ada ya? Belum ada. Oke. Jadi memang teman-teman ini masih istilahnya belum ada pengalaman sama sekali ya terkait pengembangan website ya. Di kita mulai dari nol atau bagaimana ini? Kayak pom bensin ya nanti. Mulai dari nol gitu. Oke. Mulai dari nol. Oke. Ya, Pak. Kita mulai dari nol ya kalau gitu. Baik, dalam pembuatan website itu sebenarnya ada dua hal penting, eh, ada dua istilah yang sangat penting, yakni domain dan hosting kayak gitu. Nah, domain itu adalah alamat rumah, ya. Alamat rumah, sedangkan hosting itu adalah rumahnya gitu ya. Jadi sebenarnya teknologi internet itu mengacu pada kondisi dunia nyata atau real world. Kalau teman-teman punya rumah itu kan ada alamat rumah, misal Jalan Supriyadi nomor 9 kayak gitu. Terus itu alamatnya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan domain. Nah, berarti domain itu juga kalau dalam dunia web ya misal google.com kayak gitu. ub.ac.id. Nah, itu domainnya. Nah, berarti domain itu adalah alamatnya seperti itu ya. Terus kemudian ada hostingnya. Hosting itu berarti rumahnya. Nah, nah, kalau domain mungkin kita akan mudah memahaminya karena penamaannya.
namanya kayak gitu. Kalau hosting itu berarti kan rumahnya. Rumah itu kita bisa isi dengan hal apapun ya, termasuk file website kayak gitu. Nah, file website dan lain sebagainya itu nanti adalah rumahnya kayak gitu ya. Nah, sebelum ke sana kita harus memahami dulu cara kerja internet gitu ya, kerja internet. Karena website bagaimanapun itu butuh koneksi internet ya, harus ditanam di sebuah server tadi yang dinamakan hosting, baru kemudian itu bisa diakses secara online. Nah, secara gambar itu seperti ini, kalau kita simulasikan. Misal komputernya teman-teman ada di bagian bawah ini. Kelihatan ya, saya tandai warna merah. Ketika mengetikkan sesuatu di browser, misal fatinternet.com, ini ya, fatinternet.com. Nah, ini kemudian komputer itu melakukan request ya, request ke komputer kita melakukan request ke domain name authority. Nah, di Indonesia itu namanya Pandi. Nah, yang mempunyai eh, authority domain di Indonesia. Nah, dia akan mencari pet internet itu terafiliasi dengan hosting mana kayak gitu. Nah, ini dengan sistem komputer diterjemahkan menjadi biner seperti ini. Nah, 01 ya, sistem digital. Teman-teman tidak perlu tahu ini, tapi secara mekanisme itu terjadinya seperti ini ya. Jadi dari komputer kita itu minta eh, ketika kita mengetikkan internet.com itu akan meminta domain name authority. Ini terafiliasi dengan server mana. Nah, kemudian dicari. Nah, dicari dan ditemukan. Nah, model kayak gini, ini namanya IP ya, IP. Nah, pet internet itu mewakili IP misal 192.168.0.1 kayak gitu ya. Ini sama dengan petinternet.com. Nah, jadi sebenarnya yang namanya domain itu adalah penamaan lain dari IP. Nah, kalau kita menggunakan IP kayak gini ya, itu akan susah untuk menghafalnya ya, karena berupa angka. Misal 192.168.0.1 itu kan susah, lebih mudah kalau menggunakan nama domain. Nah, domain itu sebenarnya nama lain dari ini, dari IP ini. Yang kalau kita terjemah itu menjadi IP ya. Coba ya, kalau teman-teman pengen tahu, misal ya, misal ke Google ya, Google itu sebenarnya IP-nya berapa ya? Pakai gini, perintah ping gitu ya, google.com gitu ya. Nah, nah ini sebenarnya IP-nya Google 142.251.12.113 namanya IP. Ini namanya IP. Nah, IP ini itu identik dengan Google. Nah, kalau tidak percaya, teman-teman bisa copy ini IP ini. Terus kemudian ditaruh di sebuah browser. Coba ya, saya cek aja di browser gitu ya. Tadi, nah ini nanti akan mengarah ke Google. Agak lemot internetnya. Ini kan sama dengan Google. Berarti IP tadi itu sama dengan google.com dan google.com itu sama dengan ini IP 142.251.12.113 kayak gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, nah, terus kemudian ketika sudah ketemu, oh ini fat internet ini terasosiasi dengan ini. Nah, di sini ini ada yang namanya website file on server gitu. File websitenya nanti ditaruh di dalam hosting ini, file websitenya. Nah, WordPress-nya dan lain sebagainya nanti ditaruh di dalam server ini, kayak gitu. Istilahnya anak IT itu codingannya gitu ya. Codingannya nanti ditaruh di server ini. Nah, di sini kayak gitu. Nah,
Jadi cara kinerja internet itu seperti ini. Nah, berarti ada dua hal penting, yaitu adalah server ya, kemudian klien gitu ya. Nah, klien itu berarti yang di laptop kita aksesnya dengan browser. Nah, server itu web kita. Nah, web kita itu misal kita membuat website ya, web WordPress kita itu server ini gitu ya. Nah, sudah bisa dipahami? Sebelum lanjut ada pertanyaan mungkin terkait ini cara kerja internet. Nah, saya cek di kolom chat. Nah, tidak ada pertanyaan ya, saya lanjutkan. Oke. Terus domain name. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Nah, domain name server atau disebut dengan DNS ya, DNS. Nah, DNS itu adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi misal IP address-nya seperti ini. 172.217. Nah, 194.139 itu sama dengan Google. Nah, google.com. Nah, IP ini bisa berubah-ubah teman-teman ya. Google itu bisa mengubah-ubah. Itu beda dengan yang IP tadi saya coba ya. Kalau tadi yang saya coba kan 142.251.12.113. Nah, ini menggunakan IP dinamik ternyata ya. IP dinamis itu IP yang berubah-ubah. Nah, biasanya sistem IT yang sudah menggunakan eh, server dengan IP yang berubah-ubah, ini sudah canggih. Alasannya alasan keamanan sebenarnya, biar tidak diserang oleh pihak lain. Seperti itu. Izin batuk sebentar ya. Hmm. Nah, ada beberapa ini ya, ada beberapa ekstensi domain. Nah, itu di sini ini bukan hanya hiasan ya, ada .com nanti ya, ada .edu gitu ya, ada .org, ada .info, itu ekstensi yang belakangnya ini. Nah, ada .net kayak gitu ya, ada .edu, .gov, ada .biz kayak gitu ya, .net dan lain sebagainya. Nanti ada buahnya, ada macam-macam ekstensi domain kayak gitu. Nah, terus domain itu secara aturan itu seperti ini. Jadi eh, ada istilahnya protokol yang depan itu, terus kemudian second level domain name sama top level domain name. Ada tiga. Nah, protokol itu berarti aturan. Nah, ada kalau website itu biasanya ada HTTP sama HTTPS gitu ya. HTTPS. Bedanya ada S-nya sama tidak. Nah, S di belakang itu menandakan bahwasannya itu secure ya, aman gitu ya. Kalau S ada S-nya itu. Kalau HTTP ini kurang aman. Nah, tidak secure gitu ya. Itu bedanya HTTP dan HTTPS kayak itu. Nah, example itu nama domainnya. Kemudian .com ini adalah ekstensinya gitu ya, top level domain name. Nah, eh, ada tiga bagian ya. Jadi ada protokol, ada second level domain name, ada top level domain name atau biasa disebut dengan ekstensi gitu ya, ekstensi kayak gitu. Nah, eh, terus di sini tadi protokol. Nah, kalau di WA, WhatsApp itu menggunakan protokol SSL ya. SSL itu sama dengan Secure Socket Layer. Nah, nah, kalau di web ada istilah SSL atau HTTPS ini berarti sudah menerapkan Secure Socket Layer ya, atau secara keamanan. Nah, Secure Socket Layer nanti itu memungkinkan antara penerima pesan dengan yang diakses itu akan
lakukan enkripsi ya. Misal seperti ini. Nah, ini request, ini respon gitu ya. Ini dilakukan enkripsi. Nah, enkripsi itu secara secara ini dibungkus atau tidak bisa dibaca gitu ya. Nah, kalau HTTP itu secara pesan itu terbaca. Nah, jadi semisal kayak gini ya, kalau saya analogikan itu semisal teman-teman ngirim surat gitu ya. Nah, kirim surat melalui perantara atau protokol HTTP gitu ya. Nah, melalui temennya. Kalau HTTP berarti surat itu bisa dibaca oleh orang lain kayak gitu. Ketika surat itu dibuka, itu bisa dibaca oleh orang yang membuka surat tersebut. Nah, tapi kalau HTTPS itu pembawa surat itu tidak bisa membaca isi surat tersebut karena isi surat tersebut dienkripsi. Nah, dienkripsi itu kalau anak pramuka itu mungkin di dalam bentuk sandi gitu ya, dalam bentuk sandi. Yang surat itu tidak terbaca kecuali kita tahu kunci sandinya kayak gitu. Nah, di teknologi website itu juga menerapkan hal seperti itu. Makanya yang paling disarankan itu yang menggunakan HTTPS kayak gitu, bukan HTTP ya. Gitu. Nah, terus penamaan domain ya, teman-teman. Nah, biasanya ekstensi belakang top level domain itu ada macam-macam gitu ya. Teman-teman nanti bisa memilih sesuai dengan kepentingan masing-masing. Nah, misal .com itu digunakan untuk bisnis online biasanya. Makanya ada lazada.com kayak gitu, tokopedia.com dan lain sebagainya. Itu biasanya menggunakan ekstensi .com. Nah, terus kemudian ada .edu. Ini digunakan untuk lembaga pendidikan internasional. Edu itu sama dengan education. Nah, makanya nanti jangan sampai kalau teman-teman beli domain untuk kepentingan bisnis itu misal toko Zahra.edu. Nah, itu salah kayak gitu ya. Toko Zahra.edu itu salah. Yang penting ya, yang benar ya tokozahra.com kayak gitu. Terus kemudian .net. Nah, .net itu digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari perusahaan online sampai pada proyek pribadi. Nah, itu lebih baik menggunakan .net ya, proyek pribadi. Misal teman-teman punya proyek penelitian tentang security web kayak gitu. Nanti bisa dengan security website.net kayak gitu. Nah, atau ORG. Nah, ORG itu biasa digunakan untuk organisasi non-profit ya, biasanya organisasi. Nah, ini biasa LSM dan lain sebagainya, terus NGO ya, kalau di luar negeri itu biasanya NGO itu menggunakan ORG. Nah, .co ini untuk perusahaan. Nah, .biz ini untuk nama perusahaan, itu menggunakan .biz. Penggunaannya seperti itu. Nah, kalau di Indonesia itu ada berbagai macam ya, ekstensi juga. Ada yang .co.id itu bagi perusahaan atau lembaga komersial Indonesia. Nah, versi luar negerinya itu .com. Versi Indonesianya itu .co.id kayak gitu. Terus ada GoID. Nah, itu government untuk kepemerintahan. Berarti kalau ada GoID, berarti itu adalah website pemerintahan. Misal jawatimur.go.id itu punyanya pemerintah. Terus kemudian ACID ya. ACID itu digunakan untuk perguruan tinggi. Itu universitas, akademi, sekolah tinggi kayak gitu. Nah, itu menggunakan ACID. Misal ub.ac.id, um.ac.id. Nah, kalau sch.id itu sekolahan ya, level lembaga SMA menengah ke atas itu menggunakan sch.id. Terus kalau militer, website TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan lain sebagainya, itu menggunakan mil ID. Nah,
Kalau organisasi nirlaba, tadi kalau versi internasional itu kan ORG gitu ya. Versi Indonesianya itu ORID. Nah, jadi kalau ada organisasi, teman-teman punya komunitas, itu yang tepat nanti menggunakan ekstensi domain ORID ya, untuk organisasi nirlaba Indonesia. Misal Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama kayak gitu. Ini menggunakan domain eh, or.id kayak gitu. Yang tepat itu. Terus kemudian ada web ID. Nah, ini untuk badan informal maupun pribadi warga Indonesia. Itu web ID. Terus My ID ini juga untuk badan informal maupun pribadi warga Indonesia. Net ID ini untuk organisasi atau ranah umum untuk situs internet Indonesia. Nah, terus kemudian terakhir itu ada desa.id. Ini untuk website desa ya. Di Indonesia itu untuk desa ID. Nah, ini ada beberapa tips eh, bagaimana teman-teman menggunakan eh, pemilih domain dalam digital marketing. Nah, pertama, jadi ada tekniknya ya teman-teman ketika menggunakan ketika memilih sebuah nama domain untuk jualan. Nah, pertama nama domain itu harus singkat dan mudah diingat. Nah, makanya Zalora.com, Traveloka, Google, GrabCare, Gokar, dan lain sebagainya. Nah, itu singkat gitu. Jangan sampai yang panjang. Jual beli bunga Malang, jual beli anggrek bunga di Malang. Itu kan terlalu panjang. Terus kemudian pastikan domain mudah diketik. Nah, maksudnya mudah diketik itu tidak menggunakan karakter khusus ya. Misal nama domainnya menggunakan toko bunga strip Malang strip Kertajaya gitu. Itu kan agak susah diketik. Nah, terus menyelipkan kata kunci jika memungkinkan. Nah, kemarin teman-teman sudah eh, diajari untuk riset kata kunci. Nah, pasti beberapa sudah punya kata kunci ya, yang di kantong masing-masing ini. Ada yang mau share kata kunci yang kemarin jadi tugas. Oke, pakai kata kunci apa kemarin? Atau ada yang mau jadi relawan, kira-kira yang saya jadikan contoh, misal usahanya apa, nanti pemilihan domainnya harusnya kayak gimana, kayak gitu. Oke, oke. Ini ada Mas Aladin ya, Mas Aladin Laya. Oke, silakan Mas Iya, Aladin. Pak. Iya, Pak. Oke, silakan Mas. Pak, yang kata kunci apa? Ya, kata kuncinya apa kemarin yang ditemukan? Yang saya temukan itu ada 3, Pak. Oke, pertama Yang pertama itu fresh fish. fresh fish. Fresh fish. Oke, terus kedua Ocean fish market. Ocean Fish Market. Oke, ketiga Market ocean fish. Market Ocean Fish. Usahanya apa ini? Itu ikan. Ikan ya. Ikan Ini laut. ikan laut. Ini pasarnya orang luar negeri atau gimana ya? Memang. Bisa. Bisa juga, Oh, Pak. enggak. Target pasarnya orang luar negeri, bukan? Iya. Iya. Iya bisa juga orang lokal. Kalau orang luar negeri itu kayak lobster, udang. Enggak. Oke, oke, oke. Oke, enggak masalah. Tadi ada lagi Endang Sihab. Ada Endang Sihab tadi yang resen. Nanti saya contohkan. Endang Sihab tadi jadi yang resen. Oke ya, ini misal pakai kata kunci fresh fish ya. Fresh fish dalam. Nama usahanya apa, Mas Aladin? Apa, Pak? Nama usahanya apa? Yang saya buat di IG saya itu, Pak, Ocean Ocean Fish Market Sumatera. Ocean Fish. Nama usahanya ini secara badan hukum. Iya, itu memang itu aja, Pak. Oke. Nah, lautan pasar lautan ikan gitu ya. Iya,
Oke, nah eh ini kan nama usahanya Ocean Fish Market Sumatera. Nah, ini kalau ngambil nama domain dengan nama Ocean Fish kayak gitu ya, harusnya kan gini. Ini yang tepat pakai ekstensi nama domain apa, Mas Aladin? Kira-kira kalau kayak gini, jualan gini. .com, .id, .edu atau apa? .com aja lah Pak. Kenapa pakai .com, Mas Aladin? Gampang untuk mengingatnya Pak. Oke. Kalau misal mau buat website, nama websitenya apa? Nama alamatnya, domainnya. Kalau alamat websitenya oceanfirst.com ID. Oceanfish.com. Ini. Iya, .com ID. .com.id nggak ada, Mas. Adanya .co.id. Oke, Tuh, oke. oke. Oceanfish gitu ya. Nah, Iya, nama domain, dalam pemilihan nama domain itu teman-teman bisa eh, tipsnya kayak gini. Sesuai dengan nama usaha gitu ya. Nama usaha. Dua, sesuai dengan keyword. Nah, keyword kata kunci yang ditembak. Terus atau ketiga, gabungan antara nama usaha dengan keyword keyword yang ditembak gitu ya. Oke ya. Ini ketikan saya muncul ya di Notepad ini ya. Ini muncul ya, teman-teman muncul ya. Pak. Oke. Nah, misal sesuai nama usaha gitu ya. Misal saya menggunakan nama eh, Arkatama gitu ya. Itu berarti Arkatama gitu ya. Arkatama.id gitu. Nanti kenapa arkatama.id itu ada alasannya juga. Sesuai kata kunci yang ditembak gitu ya. Misal software host. Nah, softwarehost.co.id atau gabungan keduanya. Oke. Berarti bisa gini. Nah, Arkatama software host kayak .com kayak gitu. Nah, jadi cara pemilihan domainnya itu kayak gini ya teman-teman ya. Bisa dengan sesuai nama usaha atau sesuai kata kunci yang ditembak atau gabungan antara nama usaha dengan keyword yang ditembak kayak gitu. Kalau sesuai dengan nama usaha itu bagus untuk branding. Nah, untuk branding ini bagus. Nah, kalau sesuai dengan kata kunci yang ditembak itu bagus untuk teknik SEO. Nah, teknik search engine optimization nanti dijelaskan. Search engine optimization kayak gitu. Kalau yang gabungan keduanya, ya ini sebenarnya bagus untuk SEO ini. Bagus untuk SEO kayak gitu. Nah, kalau case-nya Mas Aladin tadi, ya, misal ada Pak, eh, tadi ini ya, Ocean Fish Market gitu ya. Ini nama usahanya kurang bagus ini, kayak mengandung kata kunci gitu ya. Nah, tadi pilihannya pertama adalah oceanfish.co.id atau bisa juga dengan keyword tadi, pusat pasar ikan gitu ya. Misal pusat ikan Sumatera gitu. Kayak gitu. Nah, .com kayak gitu. Itu juga bisa atau Ocean Fish pusat ikan tapi terlalu panjang kayak gitu. Jadi penamaan domainnya kayak gini. Nah, dan ini pun sebenarnya beberapa menyalahi eh, ini, menyalahi tips ini. Nah, ini kan ada tips menyelipkan kata kunci, gunakan nama brand. Yang benar adalah nama brand. Kalau saya lebih memilih nama brand sebenarnya
daripada mengandung kata kunci. Nah, kata kuncinya nanti diselipkan di websitenya, misal di title-nya, di tagline-nya, di metadatanya, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi, cantumkan nama daerah jika perlu. Nah, misal ini bagus untuk produk-produk yang terkenal. Nah, misal eh, di Sumatera itu terkenal apa, Mas Aladin? Ini kalau di Sumatera itu Pak, yang terkenalnya itu ikannya Pak, banyak. Oke ya. Nah, ini saya contohkan aja misal kayak gini. Kopi itu kan banyak ya, kopi. Kopi itu kan banyak. Kopi di Sumatera juga ada, Aceh juga ada. Nah, cuman kita pengen menonjolkan jualan kopi Aceh gitu ya. Bisa dengan penamaan domainnya kayak gini, kopiaceh.com kayak gitu. Nah, atau kopimalang.com kayak gitu. Nah, ini dengan kalau ini dengan keyword ya, kayak gitu. Nah, terus kemudian beli beberapa ekstensi sekaligus. Nah, kalau sudah yakin usahanya tersebut, kita bisa beli beberapa ekstensi sekaligus. Tujuannya biar domain tersebut tidak digunakan oleh orang lain. Jadi misal sudah kopiaceh.com gitu ya, beli juga yang kopiaceh.id atau beli lagi kopiaceh.or.id. Terus kopi Aceh, sorry, .or.id tidak perlu lah karena berbasis usaha. .co.id, kopi Aceh, .biz. Ini kalau bisa dibeli semua gitu ya. Terus kopi Aceh.net. Ini kita beli semua. Nah, agar kalaupun diakses, tujuannya agar tidak ditiru oleh orang lain dengan domain yang sama tapi ekstensinya beda kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ini tadi sudah ya. Nah, kemudian kalau sudah domain, kita sekarang bicara hosting kayak gitu ya, bicara hosting. Nah, hosting itu tadi adalah rumahnya ya. Jadi kalau domain itu alamat rumah, maka hosting itu adalah rumahnya. Nah, di dalam hosting itu nanti ada di dalam web hosting ya, ada email ya. Jadi kalau teman-teman pengen punya alamat email yang sesuai dengan domainnya, itu bisa dilakukan jika kita beli web hosting kayak gitu. Software. Nah, software juga kita bisa install di situ. File website. Nah, websitenya dan juga database-nya. Database-nya itu kita taruh di web hosting. Nah, servernya juga sama backup-nya. Kita taruh dalam sebuah eh, web service ya, web hosting service namanya. Jadi ada ini semuanya. Ada eh, cat emailnya, ada filenya, ada websitenya, ada database-nya, dan ada backup-nya juga. Terus hosting itu teman-teman ya, hosting itu ada beberapa macam ya. Sama halnya dengan rumah ya, sama halnya dengan rumah. Kalau kita tidak punya rumah itu kan biasanya kita ngapain? Apa yang kita lakukan? Misal kita merantau jadi mahasiswa tidak punya rumah gitu itu. Nah, apa yang dilakukan biasanya? Ngekos. Ngekos. Nah, oke. Share hosting itu sama dengan ngekos ya, kos kayak gitu. Oke, kos itu sama dengan share hosting. Kalau ngekos itu kan berarti kekurangannya kan privasi itu kan kurang terjaga ya, karena satu rumah digunakan secara bareng-bareng. Kamar mandinya juga kadang jadi satu kayak gitu ya, dapurnya jadi satu kayak gitu. Nah, itu namanya share hosting kayak gitu. Secara keamanan, secara privasi kurang. Nah,
ada yang di atasnya. Misal kalau ngekos, di atasnya kos itu apa kira-kira? Kalau mahasiswa, Kontrakan, Pak. kontraan. Nah, kontraan. Itu kontraan itu sama dengan VPS ya, VPS. Ini kontraan. Oh, sorry, sorry. Kontrakan itu yang ini. Kontrakan. Ini multiple server dijadikan satu jadi your set. Nah, kontrakan kayak gitu ya. Nah, kalau kontrakan itu berarti kan kita masalah kasur, dipan, dan lain sebagainya itu kan harus bawa sendiri ya kadang ya. Harus bawa sendiri kayak gitu. Termasuk eh, bersih-bersih dan lain sebagainya itu kan harus kita lakukan sendiri kayak gitu. Nah, sama sama halnya dengan konsep eh, hosting itu juga seperti itu. Kalau VPS atau dedicated hosting berarti kita harus punya keterampilan untuk membersihkan server, punya keterampilan untuk melakukan setting server kayak gitu. Itu VPS atau dedicated hosting karena kita manage sendiri. Itu kalau eh, kita analogikan ya kayak ngontrak tadi kayak gitu. Nah, kalau share hosting itu kayak kos-kosan kayak gitu. Nah, ini dua ini kayak kontrakan. Nah, kayak gitu. Analoginya seperti itu. Nah, paling mudah yang mana kira-kira? Eh, Enakan ngekos atau enak ngontrak? Atau ada pilihan sendiri sebenarnya, punya rumah sendiri kayak gitu ya, punya rumah sendiri. Kalau punya rumah sendiri itu berarti ya harus punya tanah, harus punya bangunan, harus bisa maintenance dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kira-kira lebih enak yang mana kalau sebagai pemula? Share hosting, ada yang mau Punya rumah sendiri. punya rumah sendiri. Oke ya. Daripada ngontrak eh lebih baik punya rumah sendiri, bener. Cuman kan punya rumah sendiri itu kan harus kerja keras gitu ya. Harus Ya, beli betul. tanah dulu, kecuali punya warisan ya. Kalau punya warisan cepet kayak gitu. Harus kerja, bangun bata dan lain sebagainya, ngurus rumah dan lain sebagainya. Nah, itu sama. Nah, tapi untuk awal teman-teman kan untuk pemula itu kan paling mudah kan pakai share hosting ya, ngekos ya, ngekos ya. Jadi kita tidak resiko harus bersihkan rumah tiap hari dan lain sebagainya. Meskipun eh, meskipun ya ini secara privasi agak terganggu kayak gitu. Nah, jadi secara perbandingan seperti ini teman-teman. Jadi kalau share hosting itu kayak kos-kosan tadi atau kayak apartemen satu gedung dibagi menjadi beberapa ruangan kayak gitu. Ruangnya sendiri-sendiri kayak ngekos atau kayak satu apartemen. Share hosting kayak gitu. Kalau VPS itu berarti ya ini satu rumah ya, townhome, townhome. Rumah yang besar itu dihuni oleh satu orang. Nah, dedicate itu berarti satu rumah dihuni oleh satu set kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau beli server sendiri itu ternyata ada yang harganya murah sampai ada yang harganya mahal. Sama kayak rumah sebenarnya. Server sendiri itu ada yang harganya 19.550.000 ya. Ini yang speknya kecil kayak gitu. Kalau teman-teman mau punya server sendiri. Ada yang harganya sampai 80 juta kayak gitu. Nah, ini servernya saja, belum listriknya tiap bulan, belum operasionalnya melakukan maintenance dan lain sebagainya. Itu harganya segini. Nah, terus kemudian eh, ini servernya Google ya. Ini servernya Google itu segini banyak ternyata, besar sekali. Yang ada di Silicon Valley itu servernya sangat besar dan banyak gitu ya. Ditumpuk-tumpuk seperti ini. Ini sistem sekelas Google itu sudah menggunakan seperti ini kayak gitu.
Terus kemudian ini sebenarnya video kalau nggak salah. Nah, oke. Saya putarkan A bentar. data center is the brains of the internet, the engine of the internet. It is a giant building, a lot of power, a Nah, lot of ini kantornya Google ya, yang udah di Silicon Valley. All working together to provide the services that make building and operating data centers. I'm Joe Cava, Vice President of Data Centers at Google. I'm responsible for managing the teams globally that design, build, and operate Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, sustainability, and carbon offsets for our data centers. This data center here in South Carolina is one node in a larger network of data centers all over the world. Of all the employees at Google, a very, very small percentage of those employees are authorized to even enter a data center campus. The men and women that run these data centers keep them up 24 hours a day, 7 days a week. They are incredibly passionate about what they're doing. in layman's terms, what do I do? I typically refer to myself as a burger of hats. I'm an engineer, hardware, site operation. We keep the lights on and we enjoy doing it. And they work very hard. So we like to provide them a fun environment where they can also play hard as well. We just went past 3 million man-hour mark for this time. 3 million man-hours is a really long time, and with the number of people that we have on site, that is an amazing accomplishment. I think the Google data centers really can offer a level of security that almost no other company can match. We have a information security team that is truly second to none. You have the expression, they wrote the book on that. Well, there are many of our information security team members that have really written the books on best practices in information security. Protecting the security and the privacy of our users' information is our foremost design criteria. We use various layers of higher level security the closer into the center of the campus you get. So just to enter this campus, my badge had to be on a pre-authorized access list. Then to come into the building, that was another level of security. To get into the secure corridor, which leads to the data center, that's a higher level of security. And the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like for instance, in our highest level areas, we even use underfloor intrusion detection via laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure corridor now. One, I have to be on the authorized list with my badge. And then two, I use a biometric iris scanner to verify that it truly is me. Okay, here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the high voltage power, distribute across the bus bars to all of the customized bus taps that are basically plugs where we plug in all the extension cords. All of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified as 100% clean, we crush it first, and then we take it to an industrial wood chipper where it's shredded into these little pieces like this. In the time that I've been at Google for almost 6.5 years now, we have changed our cooling technologies at least 5 times. Most data centers have air conditioning units along the perimeter walls that force cold air under the floor that then raises up in front of the servers and cools the servers. In our solution, we take the server racks and we butt it right up against our air conditioning unit. We just use cool water flowing through those copper coils that you see there. So the hot air from the servers is contained in that hot aisle. It raises up, passes across those coils where the heat from the air transfers to the water in those coils. And then that warm water is then brought outside the data center to our cooling plant, where it is cooled down through our cooling towers and returned back to the data center. And that process just repeats over and over again.
me, the thing that amazes me about Google and the data centers is the pace of innovation and always challenging the way we're doing it. So when people say that innovation in a certain area is done, that we've kind of reached the pinnacle of what can be achieved, I just laugh. Oke, jadi itu tadi ya, server yang dimiliki oleh Google ya, yang kita akses setiap hari. Nah, mungkin teman-teman kaget ya, kok sebesar itu gitu. Nah, ya karena untuk menangani akses dari seluruh dunia. Nah, servernya ada di mana-mana, tidak hanya di Silicon Valley, tapi juga ada di Singapura juga yang terdekat dengan kita. A data center. Nah, coba. Nah, ini beberapa provider ya, beberapa provider penyedia layanan domain dan hosting. Nah, ada banyak ya penyedia layanan domain hosting itu. Nanti saya tunjukkan satu persatu. Nah, mulai dari hostinger kayak gitu ya. Ini ada di Indonesia, Singapura, sama mana ini? Malaysia ya, Singapura. Nah, cuman terus kemudian ada Niaga Hoster, terus Dewa Web. Nah, terus kemudian Ad Hosting, ada ID Web Host juga, ada Dominesia, ada Master Web ini, terus ada juga Rumah Web. Saya biasanya di Dominesia juga langganan, di Rumah Web juga langganan. Terus ada di Keyword, ada Jagoan Hosting juga ada gitu ya. Nah, ini beberapa layanan untuk kita melakukan sewa domain dan hosting. Nah, kalau kita lihat ratingnya dari ini ya, dari sumber yang saya ambil ini kebetulan. Ini yang mendapatkan rating bagus itu adalah Hostinger gitu ya. Teman-teman nanti juga bisa beli di Hostinger atau Niaga Hoster ya ini ya. Niaga Hoster ataupun Hostinger kayak gitu. Nanti kita cek satu persatu. Nah, terus kemudian kita harus dalam memilih hosting dan domain, kita harus menyesuaikan hosting dengan jenis website kita. Nah, share hosting itu cocok untuk blogging atau hanya menampilkan informasi. Nah, jadi kalau websitenya teman-teman itu hanya untuk kepentingan company profile, usaha dalam skala kecil kayak gitu ya, itu cocok menggunakan share hosting kayak gitu ya. Share hosting itu cocok. Tapi kalau sudah yang mengakses itu ratusan atau ribuan, itu sebaiknya sudah menggunakan yang namanya cloud hosting. Nah, makanya cloud hosting ini kan bagus untuk website perusahaan, toko online, dan portal berita. Nah, karena ini yang akses banyak, maka perlu cloud hosting. Level di atasnya kita perlu VPS. Nah, misal teman-teman untuk keperluan e-commerce ya, yang pengaksesnya banyak. Nah, nanti di pengembangan website itu kan sebenarnya e-commerce, target akhirnya itu e-commerce. Nah, eh, atau website yang memiliki traffic tinggi, yaitu harusnya kita menggunakan VPS kayak gitu ya, virtual private server, ngontrak gitu ya. Kalau masih kecil itu masih sendiri gitu ya, jomblo masih sendiri, itu ngekos saja gitu ya. Kalau sudah menikah itu kalau belum punya rumah ya ngontrak dulu gitu loh maksudnya. Tapi kalau sudah menikah dan punya anak itu harus VPS, harus punya rumah sendiri paling enggak. Atau punya server sendiri kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu secara analoginya. Nah, ini nanti saya ini dulu teman-teman saya ajak dulu bagaimana cara teknis memilih domain dan hosting. Nah, belinya bagaimana Pak sebenarnya? Coba kita cek beberapa domain dan hosting. Domain, misal kita cek di rumah web. Nah, saya biasanya di rumah web ya. Rumah web. Oke ya. Rumah web Indonesia. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Atau kalau mau coba di Dominesia juga nggak masalah. Nah, ini provider rumah web.
Nah, provider rumah web yang ditawarkan ada domain, ada hosting, hostingnya juga macam-macam ini. Ada yang share hosting, ada yang WordPress hosting, ada yang VPS atau cloud server, ada VPS, AWS lifestyle. Nah, ini apa nanti saya jelaskan. Terus kemudian di sini juga ada layanan selain itu ya, jual beli domain hosting, ada layanan jasa pembuatan website juga. Ada jasa ranking code SEO, ya, ada jasa layanan SEO juga. Ada jasa SSL juga di sini. Nah, kayak gitu. Ada beli domain, transfer domain, reseller domain, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara belinya? Jadi teman-teman tinggal di domain. Tadi kalau sudah fix, nama domainnya apa? Misal tadi ya, Kopi Aceh gitu ya. Kita cari aja Kopi Aceh, Kopi Gayo misalnya. Di sini ada yang dari Aceh, teman-teman. Ada yang dari Aceh? Mungkin bisa raise hand yang dari Aceh. Oke ya, mungkin teman-teman bisa ngikuti ya. Nah, misal Kopi Aceh, ini sebaiknya tidak pakai strip. Ini aja langsung Kopi Aceh gitu. Nah, eh kalau yang merah ini berarti sudah dipesan orang, sudah diparking namanya. Yang bisa dibeli itu yang kopiaceh.id, kopiaceh.net, kopi Aceh online, kopi Aceh CFD, kopi Aceh.site kayak gitu. Nah, kopiaceh.co.id kayak gitu. Nah, ini ada beberapa yang bisa dibeli. Nah, nanti tinggal kita pilih aja pakai ekstensi yang mana. Misal ambil kopiaceh.id. Nah, .id itu harganya 219.000 per tahun. Kalau .net itu lebih murah, 175 per tahun. Kalau .online ini lebih murah lagi, 25.000 per tahun. Kalau apa ini? .co.id itu 300.000 per tahun, agak mahal. Nah, kalau kopi Aceh Asia itu 29.000 per tahun, murah lagi ini. Terus kopi Aceh.blog itu ada 60.000 per tahun kayak gitu. Kita coba beli aja yang kopi Aceh.id gitu ya, daftar gitu. Nah, eh, oh ini dikasih domain gratis langsungan. .online sama .site gitu ya. Jadi beli yang .id dikasih gratis domain kopi Aceh.online sama kopi Aceh.site gitu ya. Tinggal klaim. Nah, oke, kita bisa lanjutkan. Oke, kayak gini. Nah, ini ditawarin sama pihak rumah web ya. Ini mau beli domainnya saja atau sekalian sama hostingnya kayak gitu. Nah, misal kita klik aja sama hostingnya sekalian. Nah, kita klik aja. Ya, saya mau hosting sekalian kayak gitu. Nah, pilihan hostingnya ada macam-macam ya teman-teman ya. Mulai dari entry hosting, terus kemudian unlimited S yang small, ada unlimited M, ada unlimited L. Nah, ada macam-macam. Nah, misal kalau untuk web profile ya untuk kebutuhan teman-teman, untuk toko online itu paling enggak butuh yang L ya teman-teman ya. Kalau sudah pengunjungnya banyak. Nah, tapi kalau pengunjungnya masih dikit dan masih belajar, ya sebenarnya untuk ini aja cukup untuk unlimited S ini ya. Nah, misal periodenya berapa bulan? Ini per bulannya 60.000. Kalau ini 25.000 per bulan ya teman-teman ya. Kalau ini 110.000 per bulan dan yang ini 160.000 per bulan kayak gitu. Nah, kita coba aja. Kalau saya biasanya belinya langsung 1 tahun biar mudah karena tiap tahun harus ini memperpanjang domainnya. Nah, kalau tidak kita perpanjang, biasanya websitenya dihapus gitu ya. Nah, kalau untuk belajaran bisa pakai ini ya, gratis domain ini.
Nah, ini fasilitasnya sudah banyak, unlimited traffic. Nah, maksudnya unlimited traffic itu juga bukan berarti diakses oleh orang berapapun, website kita akan tetap aman. Enggak, tapi terbatas pada bandwidth yang dimiliki oleh provider ini. Nah, terus 6 domain itu maksudnya eh, kita bisa membuat subdomain. Subdomain itu domain yang di bawahnya. Misal tadi kan Kopi Aceh gitu ya. Misal di depannya ada email.kopiaceh.id gitu. Itu bisa sampai 6 atau shop.kopiaceh.id gitu bisa. Nah, terus sudah SSL agar bisa HTTPS. Terus turbo boosternya sudah. Nah, ini per bulannya menjadi 17.900. Kita lanjut aja. Oke. Nah, eh, ini kita ditawari Titan Email Pro. Kalau saya biasanya tidak ngambil ya ini teman-teman ya. Tidak ngambil karena belum terlalu butuh. Nah, Set Pro ini juga saya tidak ambil. Yang penting itu biasanya SSL Premium. Ini yang penting untuk kita ambil. Terus tinggal lanjut. Nah, nanti bisa tinggal daftar gitu ya, login gitu ya. Ini tinggal pembayaran, tinggal payment. Atau saya contohkan aja sampai ke login gitu ya. Gmail.com. Saya coba login ya. Nah, ini langsung bisa payment saya. Pembayarannya pun juga macam-macam ya teman-teman. Bisa pembayaran instan atau pembayaran melalui transfer bank. Nah, transfer bank pun juga ada banyak pilihan. Ada BCA, Mandiri, BNI, BRI, CMB Niaga atau Maybank. Nah, ini juga bisa kredit card, ATM atau lain sebagainya. Nah, saya biasanya pakai GoPay ini, GoPay QRIS. Nah, ini gampang ini untuk pembayaran. Nah, kalau tidak perlu faktur pajak, tinggal klik aja tidak menggunakan kayak gitu. Nah, nanti ada ringkasannya seperti ini. Misal ini registrasi domain kopiaceh.com selama 1 tahun. Itu 229.000. Nah, register domain ini bonus, kopiaceh.online ini bonus, kopiaceh.set-nya juga bonus, sehingga total pesanannya teman-teman itu jadi 214.800. Itu untuk domainnya saja. Kemudian untuk hostingnya tadi berapa ya tadi? Hostingnya sekitar berapa ya tadi? 1 tahun ya. Nah, hostingnya ini 17.900 1 tahun 214. Jadi totalnya sekian. Ini sudah 1 tahun ya teman-teman ya. Sudah 1 tahun. Tinggal diklik aja di sini, tinggal check out gitu ya. Nah, tinggal check out. Nah, menuju halaman. Oke. Nah, nanti tinggal QRIS scan. Nah, ini sudah berhasil kayak gitu. Kita scan QRIS, nanti pendaftaran langsung berhasil seperti itu. Kalau sudah berhasil, nanti kita akan dapat email ya. Setelah itu dapat email seperti ini. Misal ya, rumah web kayak gitu. Coba. Ini kok kebetulan tidak ada ya. Dari rumah web ada enggak di sini? Oh, bentar. Saya logout aja dulu Chrome satunya. Nah, pakai ini. Oke. Mail rumah web. Nah, nanti muncul aksesnya rumah web. Nah, kok pas nggak ada ya ini? Biasanya ada saya. Nah, kayak gini, rumah web, akun gitu biasanya. Ada pengiriman dari email. Nah, oh kebetulan nggak ada. Saya balik aja.
ke sini, login ke ini bagian rumah webnya. Nah, jadi rumah web itu ada dua tadi ya. Eh, ini kalau belum punya akun teman-teman bisa akses dari sini atau langsung kalau pengen daftar lewat sini. Nah, sign up ya. Kalau saya sudah punya akun langsung login saja. Kayak gitu, saya login. Oke. Oke ya, masih nunggu login. Sambil nunggu login ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman. Oke ya. Oke, silahkan. Siapa ini? Naura Firdausia Zahra. Panggilannya siapa? Mbak Naura. Naura, Pak. Naura. Silahkan Naura. Pak izin tanya, kalau perpanjangan pendaftaran domain itu harganya per tahun bakal naik nggak? Sama biasanya, sama. Oh, sama. Per tahun sama. Mm-mm. Nanti Oh, tak lihatkan. Nah, terus ada lagi. makasih, Pak. Oke, Mas Zafir Zakaria. Baik, Pak, izin bertanya terkait penamaan domain tadi. Itu kan ada .net, .com, dan lain-lain itu. Kalau semisal saya bikin bisnis gitu, Pak. Nah, Bikin pakai apa? bisnis. Bisnis. Mm-mm. .nya itu pakai .edu. Itu eh, kendalanya apa nanti, Pak? Kalau udah jalan. Oke. Sebenarnya tidak ada kendala khusus ya, Mas Zafir Zakaria ya. Artinya website kita itu tetap beroperasional, cuman sudah termindset secara aturan Pandi, secara aturan internasional. Kalau .edu itu untuk website pendidikan gitu. Kalau untuk bisnis ya .com. Nah, sejauh ini juga pemerintah belum membuat regulasi secara tegas ya mengenai aturan penggunaan domain dan hosting, hanya himbauan sifatnya. Kalau himbauan itu kan tidak menimbulkan efek apapun. Misal ac.id itu untuk kampus gitu ya, schid untuk sekolahan. Nah, kalau untuk bisnis .co.id atau .net. Nah, saat ini itu hanya berpengaruh ke masalah persyaratan administrasi pendaftaran aja tadi, Mas David. Sudah terjawab ya. Kalau secara operasional tidak ada masalah sebenarnya, tetap aja bisa kayak gitu. Oke. Sudah terjawab ya, Mas David ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mas Ahmad Zofari, panggilannya Mas Ahmad apa Mas Zofar? Biasanya sih panggil Fahri, Pak. Fari. Oke. Ya. Izin bertanya, Mas Pak. Fahri. Ya. Tadi kan itu banyak di domain tadi kan banyak kayak .id, .asia, terus dot lainnya. Nah, pertanyaannya itu apakah kayak misalnya kita milih .asia, apakah itu servernya akan berbeda dengan .id atau bagaimana, Pak? Gitu kan tadi harganya juga berbeda-beda. Itu yang membuat harganya itu beda tuh kenapa dan apakah berpengaruh terhadap kualitas kecepatan dari website tersebut gitu, Pak? Oke. Nah, pertama masalah perbedaan harga ya. Nah, harga itu kan yang menentukan provider. Provider itu kulaan ke istilahnya namanya itu Pandi ya, Pandi.
pengelola nama domain Internet Indonesia. Nah, Pandi. Nah, biasanya domain-domain yang populer itu biasanya lumayan mahal dibandingkan dengan domain yang tidak populer. Misal .com itu kan mahal, .id itu mahal. Tapi kalau domain untuk organisasi atau instansi pendidikan itu lebih cenderung murah. .ac.id, .id, .org.id itu lebih murah kayak gitu. Nah, ini nggak tahu saya gimana cara menentukan harga domainnya itu seperti apa. Tapi kan seperti rumah web dan lain sebagainya itu kulaan ke Pandi ya. Ini pengelola nama domain domain Internet Indonesia. Ini legal yang dari pemerintah. Kalau rumah web itu swasta ya, swasta yang jualan domain. Untuk jualan domain dan hosting itu harus dapat izin dari pihak Pandi gitu ya, pihak Pandi ini. Nah, terus tadi apalagi pertanyaannya kecepatan ya, masalah kecepatan. Nah, masalah kecepatan itu tergantung dengan eh, lokasi server. Nah, pertama memang lokasi server. Nah, kebanyakan beberapa penyedia kita lokasi server itu kalau tidak di Indonesia ada di Singapura kayak gitu. Nah, itu pengaruh. Nah, tapi tidak kecepatan website itu tidak hanya dipengaruhi oleh masalah letak server. Ada banyak hal yang mempengaruhi ya. Salah satunya adalah lokasi server. Nah, lokasi server ini pun nanti tergantung target audiennya teman-teman. Kalau target audiennya teman-teman di Indonesia, maka pilihlah server yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, tapi kalau target audiennya teman-teman itu ada di luar negeri, ya teman-teman harus memilih server yang ada di luar negeri kayak gitu. Sudah terjawab ya Mas Sofari ya? Ada. Oke. Nah, Iya, Pak. biasanya ketika kita milih hosting itu ditanya server mana gitu. Server Indonesia atau server Singapura gitu. Kalau pasarnya Indonesia pilih server Indonesia gitu. Dan di Indonesia tapi lebih stabil server yang ada di Singapura sebenarnya Mas Sofari. Secara infrastruktur di sana lebih memadai. Oke ya, jawab ya Mas Sofari ya. Server Singapura tuh berarti bentuk domainnya gimana, Pak? Kalau bentuk domainnya sama. Bentuk domainnya itu sama. Pak suaranya ini ya, balik ke sini ya. Oh, kembali ya, Pak. Sorry, Pak. Soalnya lagi saya taruh di laptop. Oh, di speaker. Oh iya. Oke, domainnya itu sama. Yang membedakan file websitenya itu ditaruh di komputer mana gitu, di komputer Singapura atau di komputer Indonesia. Alamatnya sama. Nah, tidak terpengaruh. Nah, misal saya tunjukkan ini aja. Ini kalau saya itu biasanya di Digital Ocean. Digital Ocean. Terus kemudian saya login. Ini VPS ya tapi VPS itu saya pakai Digital Ocean. Ini nama providernya Digital Ocean. Nah, sama rumah web tadi saya belum bisa login ya. Bentar, nanti saya contohin. Oke, sambil menunggu Mas Zofari ini, Mas Sohibul Hasan, pertanyaannya apa? Ya Pak, izin bertanya, kalau apakah ada domain yang ilegal dan mungkin kalau jika ada, apa pengaruhnya buat web yang dibuat itu, Pak? Mungkin cukup itu aja. Domain ilegal itu definisinya gimana ya? Nggak ada perizinan gitu, Mas? Atau konten Ya, websitenya? lebih ke perizinan sih, Pak. Mungkin itu. Kalau domain itu semuanya legal sih, Mas. Mas Hasan Asari ya. Siapa panggilannya? Mas Sohib apa Mas? Hasan aja, Pak. Mas Hasan gitu ya. Kalau domain itu semuanya legal, apalagi di Indonesia. Ketika kita beli itu kan ini ya
dapat verifikasi dari yang namanya Pandi. Tapi kalau konten websitenya itu kadang ilegal. Misal kita beli domain dan hosting untuk menyebarkan pornografi gitu ya, web-web pornografi itu yang ilegal. Jadi kalau domainnya itu legal, konten yang di website itu yang ilegal kayak gitu. Makanya ada beberapa domain website yang di blacklist karena mungkin menampilkan pornografi atau lain sebagainya. Itu sih yang jadi ilegal itu karena kontennya, bukan domainnya. Oke, terjawab ya, Mas Asari? Siap, ya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, tadi Mas Sofi ya, tadi Mas Sofi. Nah, ini eh, digital ocean ya. Jadi kalau saya buat droplet itu istilah lain VPS gitu ya. Kayak gini. Nah, itu ditanya choose region gitu ya. Di mana? Di New York, San Francisco, di Amsterdam, di Singapura, London, Frankfurt, Toronto, Bangalore, Sydney atau di mana gitu. Terus servernya nanti ikut server mana, misal. Nah, ini region ini. Nah, ikut server mana gitu. Ini kita bisa milih. Di rumah web juga demikian. Nah, ini contoh kalau saya sudah login rumah web ya. Ini ada layanan domain. Jadi saya sudah langganan 9 domain ini. Ada amdacademy.id, pengaduanpublik.com, siakat.link, temukaryajatim.id, sajadah.app. Ini semua domain yang telah saya beli. Terus di Jihad Cafe, arkatama.id, Pusdiktan, dan lain sebagainya. Nah, ini hostingnya segini. Biasanya saya langganan 1.680.000. Ini ada yang 80.000 cuma sebulan kayak gitu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Waktu kita masih 30 menit. Silahkan. Oh, banyak yang off cam ya ternyata. Saya jelaskan tadi. Oke, ada kesulitan mungkin Pak, saya belum paham apa gitu. Silahkan, enggak masalah. Oh, Mas Aladin mau tanya lagi, silahkan. Iya Pak, sebenarnya nggak begitu rumit Pak pertanyaan saya Pak. Ini Pak berdasarkan materi yang saya baca Pak dan berdasarkan juga value dari materi yang Bapak berikan kepada kami. Sekarang pertanyaan saya Pak, mengapa harus perlu ada domainnya Pak atau website? Sementara banyak teman-teman saya itu di sana itu Pak di Kamboja, di Jakarta, mereka menjual barang itu secara online atau bisa dikatakan reseller, tapi mereka tidak mempunyai akun website sama sekali, Pak. Oh, Kira-kira dampak itu gimana, Pak? oke. Oke ya. Oke. Nah, sebenarnya digital marketing itu kalau eh, saya bagi itu fokusnya hanya dua. Nah, fokus di website atau fokus ke pengembangan konten atau reseller kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu bermain SEO, Search Engine Optimization, itu pasti gandengannya teman-teman harus punya website gitu ya, harus punya website. Dan website itu memberikan kesan bahwasanya usaha kita itu profesional, lebih profesional kayak gitu. Nah, kalau ada customer yang tanya, listing produkmu di mana gitu, jawabnya gampang. Silahkan diakses website saya aja. Wah, ini sudah punya website. Berarti secara usaha sudah profesional, melek teknologi kayak gitu ya. Itu pertama, keuntungan punya website. Kedua, yang pertama tadi ya, kesan profesional. Kedua, dengan website kita bisa melakukan optimasi agar muncul di halaman
nomor satu pencarian Google, top one. Itu syaratnya kita harus punya website sendiri, kayak gitu. Kalau teman-teman yang bermain sebagai dropshipper atau reseller di Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, nah itu ya ini memang rezekinya di situ gitu ya. Rezekinya di situ. Nggak perlu buat website. Tapi ketika mereka membuat website, itu kesan usahanya akan lebih profesional Mas Aladinnya. Nah, kayak gitu. Nah, berbeda kalau kita hanya jualan lewat TikTok Shop dan lain sebagainya. Itu tidak akan memberikan kesan profesional. Nah, kayak gitu. Ada Baik lagi Pak, yang makasih Pak. ditanyakan? Sudah terjawab ya, Mas Aladin ya? Sudah Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin ada. Oh, Mbak Meli Sintike Sipayung. Dari mana Mbak Meli? Dari Medan, Pak. Oh, dari Medan. Medan mana? Medan, Sumatera Utara. Oh, ada durian sana. Boleh titip durian, Mbak Meli. Hmm, Durian nggak tahu ya, ucok. lagi, oh iya. Lagi musim apa enggak di sana durian, Mbak Meli? Kurang memperhatikan ya, Pak. Waduh. Harusnya ini jualan durian Medan gitu tadi, Mbak Meli. Oke, gimana pertanyaannya, Mbak Meli? Izin bertanya, Pak, untuk memilih nama domain, sebaiknya itu berapa kata ya maksimal? Oke, kalau saya sebenarnya maksimal itu 2 kata. Kalau bisa 1 kata. Nah, 3 kata pun tidak masalah sebenarnya. Atau 4 kata pun tidak masalah. Cuman nama domain yang terdiri dari 4 kata itu kan akan panjang ya, Mbak Meli. Nah, itu nanti kan kalau diketikkan kan kalau terlalu panjang itu juga susah. Itu pertama. Kalau kita display di mungkin nanti kita display di billboard gitu ya karena usaha kita besar ya. Atau kita taruh di belakang kaca mobil. Itu kan enak kalau ringkas ya. Kayak gitu. Ringkas. Lebih baik ringkas. Jangan sampai 5 kata kayak gitu. Saya juga belum ngecek maksimal berapa kata coba ya. Oke. Coba saya cek ya. Tuh, panjang maksimal karakter panjang maksimal karakter nama domain. Saya ingatku itu belum ada pembatasan. Nah ini loh 8 sampai maksimal 22 karakter ternyata. 22 karakter. Tuh, tapi untuk bisnis mending yang pendek ya Mbak Meli ya. Durian Medan gitu coba. Saya ini sekolah TK, Pak. Sekolah TK. Iya. Oke, ini Durian Medan siap antar gitu. Oke, sekolah TK apa namanya? TK apa? TK Hamada, Pak. TK Hamada. Sudah dicek coba tadi di rumah web. Tersedia apa enggak ininya, domainnya? Belum saya cek. TK Hamada gitu. Kalau TK yang bagus pakai apa berarti, Mbak Meli? TKHamadan.com mungkin, Pak. Kalau .com kurang tepat, Mbak Meli. Yang tepat pakai sch.id. tkhamada.sch.id. Itu menandakan kalau lembaga sekolah. Kalau .com nanti jualan. Jatuhnya. Komersil. Com itu komersil. Oke, oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup, Mbak Meli? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Nah, saya jelaskan ini ya, persyaratan domain ya. Persyaratan pembelian domain hosting. Terus persyaratannya sendiri-sendiri ya, teman-teman ya. Misal, nah ini hostinger. Hostinger. Nah, sebentar. Cara membeli domain.
registran yang kredibel. Tadi kan sudah ya. Terus syarat sebentar. Syarat yang belum sebenarnya. Kok syaratnya tidak ada ya di sini. Nah, ini transfer domain ternyata. Oke. Nah, ini. Kalau .id itu tidak perlu persyaratan ya untuk beli domain ini ya, .id. Kalau .co.id itu harus biasanya badan usaha, organisasi atau entitas bisnis yang berbadan hukum dan beroperasi di Indonesia. Biasanya menggunakan ini surat izin. Nah, persyaratan. Nah, ini. Domain ac.id. Nah, ini persyaratannya. Itu harus menggunakan SK pendirian lembaga dari kementerian atau lembaga yang berwenang. Terus surat keterangan rektor atau pimpinan lembaga KTP Republik Indonesia yang masih berlaku. Ini teman-teman kalau beli domain AC.id. Nah, kalau .co.id biasanya kalau bisnis itu yang benar sebenarnya ini .co.id. Itu harus ada SIUP, TDP, akte notaris, surat izin yang setara, surat bukti kepemilikan merek atau hak paten. Nah, bila nama domain memakai merek terkenal, gitu ya. KTP sama surat pernyataan nama domain dengan perusahaan. Terus domain.org itu akte notaris, KTP Republik Indonesia sama surat pernyataan bila nama tidak sesuai dengan nama organisasi, gitu ya. Terus SCHID, ini tadi Meli bisa diperhatikan, persyaratannya itu surat keterangan kepala sekolah atau kepala lembaga. Kalau sekolah. KTP kepala sekolah atau kepala lembaga yang masih berlaku. Nah, pakai ini SCH.id. Kalau yang lain .id, anything.id itu tidak perlu ya. Ini. Kayak gitu. Kalau SCH.id itu perlu, ini persyaratannya. Kalau ORID tadi, CoID ini ada SIUP, TDP atau NIB ya sekarang yang setara ini. Kayak gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tadi cara membuat nama domain sudah ya, hosting sudah. Terus kemudian persyaratan-persyaratannya juga sudah kayak gitu. Nah, oke. Saya cek di Sinawa ya. Tugasnya apa di Sinawa? Oke. Coba saya share screen ya. Tugasnya apa? Sinawa.arkatama.id. Ada tugas apa enggak? Biasanya ada tugas ya. Nah, admin. Saya coba login aja pakai admin. Oke ya. Kalian kelas DM3 ya, Digital Marketing 3 ya. Oke. Oke, ini banyak digital marketing batch 5. Yang mana ya? Oke, studi independen ya. DM3, Pak. Ini ya, DM3 ya. Oke, coba Iya. saya cek. Digital marketing. Oke. Riset data analis. Sudah domain hosting. Nah, ini ada videonya Arkatama terus. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penyedia layanan hosting dan domain gratis yang bisa Sobat Arkatama gunakan. Mau tahu apa? Langsung simak video ini sampai akhir ya. Oke ya, nonton video dulu. Nah, domain dan hosting tersebut bisa kita dapatkan dari salah satu situs, yaitu Infinity Free.
Adapun kelebihan dan kelemahan dari Infinity Free yang udah aku rangkum pada tabel berikut ini. Kelebihannya tentunya gratis dan menghemat biaya, tidak ada iklan pada situs web pelanggan, si panel terdiri untuk manajemen, dan basis pengetahuan dan forum yang fantastis. Dan untuk kelemahannya sendiri adalah fitur yang disediakan kurang lengkap dan tidak mendapatkan dukungan surel atau telepon. Nah, itu tadi adalah kelemahan dan kelebihan dari Infinity Free. Langsung saja kita ke tutorialnya bagaimana sih cara membuat website menggunakan Infinity Free. Langkah pertama, kita search website resmi dari Infinity Free dan kita klik pada halaman pertama website tersebut. Oke ya. Sebentar. Selanjutnya, kita klik sign up now karena kita belum memiliki akun pada Nah, itu tadi sudah ada. Nah, ini ada tugasnya. Coba saya cek tugasnya apa ini. Tugasnya itu, bentar ya, saya cek dulu. Pretest tugas pertemuan domain hosting. Oh, tugasnya kok enggak kelihatan ya? Belum kelihatan ya? Oke, belum dikasih mungkin tugasnya ya. Oke, oke, oke. Mbak Bibi masih di sini kah, Mbak Bibi? Hadir, Pak. Nah, saya Tugasnya belum tugas di-upload, Mbak ya? sudah, Pak. Mungkin saya bantu untuk share screen, Pak Naseh. Oke, boleh. Oke, sebentar. Untuk tugasnya di DM3, pertemuan domain dan hosting. Untuk tugasnya ini, Pak, identifikasi kebutuhan domain dan hosting yang akan digunakan oleh website, kemudian ditinjau dari segi kebutuhan domain dan hosting berdasarkan spesifikasi, fungsi, dan juga harga. Nah, dikumpulkan beserta penjelasannya dalam bentuk tabel yang di PDF-kan. Gitu, Pak Nasir. Oke, berarti nanti teman-teman harus ini ya, menentukan domainnya apa, terus fungsi, spesifikasi, dan harganya itu ya, dimaksud di situ. Berarti domainnya apa, misal kopiaceh.com gitu tadi ya. Terus kemudian kenapa memilih kopiaceh.com gitu ya. Karena bla 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 kayak gitu. Harganya sekian-sekian kayak gitu. Nah, untuk langganan 1 tahun kayak gitu. Nah, terus kemudian ini Mbak Bibi minta tolong ditambahkan tugasnya nanti mencoba tutorial video, kan minggu depan masih saya. Nggih. Nah, mencoba melakukan instalasi website web WordPress ya, website WordPress di Infinity Free seperti video di panduan. Nah, kalau ini tidak perlu nanti pertanggungjawabannya ke saya ya Mbak Bibi ya. Nanti saya cek. Oke, berarti ini tugasnya dikumpulkan dalam bentuk video begitu nggak, Pak? Link aja, link. Kalau video nanti susah. Atau video teman-teman. Video instalasi WordPress di Infinity Free. Gitu. Mbak Meli sudah gedek-gedek gitu.
Nggak perlu dalam bentuk video Mbak Vivi, link aja, link websitenya yang web WordPress yang sudah terinstall. Nah, sebenarnya kan instalasinya tugasnya kan masih minggu depan, cuman nggak apa-apa, biar mereka belajar dulu gitu. Tuh, Mbak Vivi masih di tempat? Kok kayaknya putus ini. Oke, jadi itu ya tugasnya teman-teman ya. Jadi ada dua tadi. Teman-teman gimana cara menentukan domain dan hosting, kenapa memilih domain dan hosting tersebut, terus harganya berapa per tahun kayak gitu. Dianalisis coba harus sesuai dengan usahanya kayak gitu ya. Cara penentuan domain tadi harus mengandung unsur kata kunci, misal kata kuncinya apa, terus kemudian atau mengandung brand ya, brand sesuai dengan merek kayak gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada, saya akhiri mungkin karena jam 2 saya ada rapat kebetulan. Oke ya, ada yang ditanyakan? Maaf, izin bertanya Oke. sedikit. Yang tugas tambahan tadi, jadi kita buat dulu di WordPress, terus dimasukin ke yang kayak di video tutorial atau yang gimana, Pak? Enggak, itu video kan tadi sudah disediakan video tutorial. Nah, teman-teman harus mencoba sesuai dengan video tutorial, itu aja sebenarnya. Gitu aja. Nanti kan dapat link ya, link dari pembuatan websitenya. Linknya itu aja nanti yang dikumpulkan. Lebih mudah. Lakukan sesuai yang ada di video tutorial, gitu aja. Oke ya. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke ya, kalau tidak ada, saya tutup sekian. Nanti ketemu lagi besok Kamis ya, dalam materi pengembangan website. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dulu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, halo, selamat siang Pak Nasep. Pak Nasep masih di sini ya? Halo teman-teman, suara saya masuk? Masuk, Kak. Masuk, Pak. Oke, maaf ya tadi ada terkendala sinyal sebentar. Ini sudah selesai kah atau gimana? Sudah, Kak. Sudah selesai. Sudah, Kak. Oh, oke. Kak, izin bertanya Kak, Boleh. tentang ini tugasnya sampai jam 3 ya Kak? Tugas yang di Sinawa ya? Halo? Iya Kak, iya. Sebentar tak liatin ya, tugasnya deadline-nya tanggal 30 jam 23.59. Mohon maaf, Kak, tugasnya belum muncul. Iya, munculnya habis ini, teman-teman. Munculnya nanti jam 3:30. Udah disetting kok. Tapi untuk tugasnya yang aku share screen tadi. Gitu. Mau tak share di kolom chat juga kah? Sebentar ya. Oke, ini ya untuk tugasnya ya udah tak share di kolom chat. Nah, untuk deadline-nya itu tanggal 30 jam 23.59 gitu ya, teman-teman ya. Oke, tadi udah ditutup ya sama Pak Nasehnya ya? Kak, Pak.
Mohon maaf, izin koreksi tadi Pak Nasir bilangnya dalam bentuk link ya, Kak? Oh, dalam bentuk link. Oke, tapi tugasnya video bukannya ya? Kalau kata Bapaknya tadi ngikutin tutorial yang seperti di video, tapi ngumpulinnya dalam bentuk web kalau dalam bentuk apa link kalau nggak salah. Oh, oke. Kalau gitu sesuai instruksi Pak Nas aja ya. Nanti saya konfirmasikan. Oke. Jadi tugasnya membuat video untuk tapi pengumpulannya dalam bentuk link gitu ya. Mungkin link Google Drive yang di situ isinya video gitu ya. Sesuai dengan instruksi video yang di Sinawa begitu kah, teman-teman? Setahu saya bukan video gitu Kak. Tadi soalnya kalau menurut kata Bapaknya itu kalau dalam bentuk video itu kayak terlalu susah, maksudnya terlalu besar gitu buat ngumpulinnya. Jadi katanya kalau nggak salah itu dalam bentuk linknya aja gitu Kak. Kalau nggak salah. Link apa yang udah kita bikin gitu. Teman-teman boleh bantu koreksi ya kalau saya salah. Terima kasih. Oke, halo-halo. Jadi tugasnya itu kita buat bikin website pakai Infinity. Kan itu adalah link website Infinity Free itu ya, teman-teman gitu ya? Iya, Kak. Ya, Kak. Oke, kalau gitu sesuai dengan instruksi Pak Nasa ya, teman-teman. Nanti itunya dikirimkan di Sinawo dalam bentuk linknya. Kemudian yang tugas yang di Sinawo yang membuat domain, spesifikasi, kemudian harga, dan juga nama domainnya itu dikumpulkan tetap PDF. Di Sinawo juga, maksimal tanggal 30 jam 23.59 gitu ya teman-teman ya. Kak izin bertanya kalau domain sama password yang di grup itu apa ya? Yang di file spreadsheet. Oke, kalau yang di spreadsheet itu nanti untuk pertemuan selanjutnya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan website itu untuk keperluan ide bisnisnya teman-teman gitu. Karena yang itu kan yang pakai yang berbayar kan. Kalau yang sekarang kan teman-teman disuruh coba yang Infinity Free itu kan yang gratis ya. Gitu ya teman-teman. Untuk yang di spreadsheet itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya gitu. Juga Halo, gimana Mas Endang? Masih ada yang belum jelas atau belum clear? Oke, teman-teman DM3 udah clear semua ya terkait dengan tugasnya. Oke, kalau udah clear karena kelas kita tadi buka dengan berdoa bersama, langkah baiknya kita tutup juga kelas ini dengan berdoa bersama juga. Oke, kepada teman-teman semua, berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Kak, mohon maaf izin bertanya, Kak. Tadi Oke, berdoa presensinya tadi udah ya? gimana?
Presensi. Presensinya tadi. Iya, udah. Mas Ayos Gova belum presensi ya? Iya, soalnya tadi ini Kak, apa lagi di jalan, lagi di Oke. perjalanan. Oke, kalau begitu Mas Ayos Gova udah tak catat kok. Oke, jadi gitu Iya. ya teman-teman. Mungkin kita ketemu lagi di hari Kamis bersama Pak Nasih juga. Kemudian nanti jangan lupa juga melakukan mentoring jam 7 bersama Mbak Ririn gitu ya. Oke, kalau gitu karena udah jam 13.54, karena udah nggak ada yang ditanyakan juga, kelasnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.